Sejarah Telegram, dari kabel telegraf hingga menjadi aplikasi modern. Bayangkan, ada masa ketika seseorang harus menunggu berminggu-minggu hanya untuk menerima kabar dari keluarganya yang berada di kota lain. Ada masa ketika seorang pedagang yang berlayar ke negeri jauh tidak bisa mengetahui keadaan keluarganya selama berbulan-bulan. Ada masa ketika sebuah kerajaan harus menunggu lama untuk mengetahui apa yang terjadi di wilayahnya yang jauh. Pada masa itu, informasi bergerak secepat manusia berjalan, berkuda, atau berlayar. Namun kemudian muncul sebuah teknologi yang mengubah dunia. Teknologi itu bernama Telegram. Telegram memungkinkan pesan melintasi ratusan bahkan ribuan kilometer hanya dalam hitungan menit. Teknologi ini mengubah perdagangan, pemerintahan, militer, dan kehidupan manusia secara keseluruhan. Bahkan hingga saat ini, nama Telegram masih hidup sebagai salah satu aplikasi pesan yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Lalu bagaimana sejarahnya? Dari mana asalnya? Siapa yang menciptakannya? Dan bagaimana perjalanan Telegram dari kabel telegraf hingga menjadi aplikasi modern? Inilah kisah lengkap sejarah Telegram. Bab 1. Asal-usul kata Telegram. Kata Telegram berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata ini tersusun dari dua bagian. Tele berarti jauh, sedangkan grema berarti tulisan atau pesan tertulis. Karena itu secara harfiah Telegram berarti pesan tertulis yang dikirim dari jarak jauh. Nama ini sangat sesuai dengan fungsi teknologi tersebut. Sebab sejak awal Telegram memang dibuat untuk mengirimkan pesan kepada orang yang berada jauh dari pengirim. Bab 2. Dunia sebelum Telegram. Sebelum Telegram ditemukan, kehidupan manusia berjalan sangat berbeda. Apabila seseorang ingin mengirim berita ke kota lain, maka ia harus menggunakan kurir, kuda, kapal, atau orang yang berjalan kaki. Perjalanan pesan sangat lambat, terkadang memerlukan waktu berhari-hari, kadang berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan apabila jaraknya sangat jauh. Akibatnya banyak masalah muncul. Pedagang sulit mengetahui harga barang di kota lain. Pemerintah sulit mengendalikan wilayah yang luas. Militer sulit mengirim perintah dengan cepat. Masyarakat membutuhkan sebuah cara agar pesan dapat bergerak lebih cepat daripada manusia. Bab 3. Awal mula teknologi telegraf. Pada awal abad ke-19, ilmu pengetahuan tentang listrik berkembang sangat pesat. Sejumlah ilmuwan dari berbagai negara mulai melakukan penelitian. Salah satu tokoh penting adalah Alessandro Volta, yang berasal dari Italia. Ia terkenal karena menciptakan baterai listrik pertama yang praktis. Kemudian ada André Marie Ampère, yang berasal dari Prancis. Penelitiannya membantu manusia memahami hubungan antara listrik dan magnet. Di Inggris muncul William Fothergill-Cooke dan Charles Wheatstone, yang mengembangkan sistem telegraf awal. Namun tokoh yang paling terkenal dalam sejarah telegram adalah Samuel Morse. Samuel Morse berasal dari Amerika Serikat. Ia lahir pada tahun 1791 di Massachusetts. Yang menarik, awalnya ia bukan seorang ilmuwan. Ia adalah seorang pelukis profesional. Namun setelah tertarik pada teknologi listrik, ia mulai mengembangkan sistem komunikasi jarak jauh. Dari sinilah lahir telegraf listrik modern. Karena itulah Amerika Serikat sering dianggap sebagai tempat lahirnya sistem telegram modern yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Bab 4. Kode Morse, bahasa baru dunia. Setelah telegraf ditemukan, muncul masalah baru. Bagaimana mengirim huruf menggunakan aliran listrik? Samuel Morse kemudian menciptakan sistem sandi yang dikenal sebagai kode Morse. Setiap huruf diwakili oleh kombinasi titik dan garis. Operator telegraf mengubah kata-kata menjadi kode. Kode dikirim melalui kabel, kemudian diterjemahkan kembali oleh operator di kota tujuan. Pada tanggal 24 Mei tahun 1844, Samuel Morse mengirimkan pesan bersejarah. Pesan tersebut berbunyi, "What had God wrought?" yang berarti, apa yang telah Tuhan perbuat. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah komunikasi dunia. Untuk pertama kalinya manusia berhasil mengirim pesan jarak jauh hampir seketika. Bab 5. Lahirnya layanan telegram. Setelah jaringan telegraf berkembang, muncullah layanan yang disebut telegram. Cara kerjanya cukup sederhana. Seseorang datang ke kantor telegram, kemudian menulis pesan. Petugas mengubah pesan menjadi kode Morse. Pesan dikirim melalui jaringan kabel. Di kota tujuan, pesan diterjemahkan kembali, lalu dicetak dan diantarkan kepada penerima. Karena biaya telegram cukup mahal, orang biasanya menulis pesan sesingkat mungkin. Misalnya, ibu sakit pulang segera, atau selamat anak lahir, atau selamat menikah. Dari sinilah muncul kebiasaan menulis pesan singkat yang kemudian hari juga terlihat pada SMS dan pesan digital. Bab 6. Telegram mengubah dunia. Pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20, telegram menjadi teknologi komunikasi paling penting di dunia. Pengaruhnya sangat besar. Pemerintah dapat mengirim perintah lebih cepat. Pedagang dapat mengetahui harga pasar dengan cepat. Bank dapat mengirim informasi keuangan antar kota. Media massa dapat menyebarkan berita dengan lebih cepat. Militer dapat mengatur strategi secara lebih efektif. Karena itulah banyak peristiwa besar dunia menggunakan telegram.
Misalnya pada Perang Saudara Amerika Serikat yang berlangsung antara tahun 1861 hingga 1865. Dalam perang ini telegram digunakan untuk mengirim perintah militer dan laporan medan perang. Kemudian pada Perang Dunia Pertama tahun 1914 hingga 1918. Telegram menjadi alat penting untuk komunikasi antar markas militer. Lalu pada Perang Dunia Kedua tahun 1939 hingga 1945. Telegram kembali memainkan peran besar dalam komunikasi militer dan pemerintahan. Pada masa itu telegram dapat dikatakan sebagai internetnya dunia modern sebelum internet benar-benar lahir. Bab 7. Telegram masuk ke Indonesia. Di wilayah Indonesia, teknologi telegraf mulai berkembang pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Jaringan kabel telegraf dibangun untuk menghubungkan berbagai kota penting. Tujuannya antara lain, mendukung perdagangan, mempercepat administrasi pemerintahan, memperlancar komunikasi pelabuhan, dan mendukung keamanan. Setelah Indonesia merdeka, layanan telegram tetap digunakan selama puluhan tahun. Masyarakat Indonesia sangat akrab dengan kantor pos dan telegram. Pada masa itu, menerima telegram seringkali membuat orang penasaran atau bahkan cemas. Sebab telegram biasanya berisi kabar yang sangat penting. Bab 8. Mulai tersingkir oleh teknologi baru. Seiring berjalannya waktu, muncul teknologi baru. Pertama telepon, kemudian mesin faksimile atau fax, lalu surat elektronik atau email, setelah itu SMS, dan akhirnya internet. Teknologi-teknologi baru ini lebih murah, lebih cepat, dan lebih praktis. Akibatnya penggunaan telegram terus menurun. Perlahan-lahan layanan telegram tradisional ditutup di banyak negara. Sebuah teknologi yang dahulu dianggap keajaiban akhirnya menjadi bagian dari sejarah. Bab 9. Lahirnya telegram sebagai aplikasi modern. Hampir 2 abad setelah telegram pertama kali mengubah dunia, nama telegram muncul kembali. Namun kali ini bukan sebagai layanan telegraf, melainkan sebagai aplikasi pesan digital. Telegram Messenger diluncurkan pada tahun 2013. Aplikasi ini berasal dari Rusia. Pendirinya adalah 2 bersaudara. Yang pertama, Pavel Durov, yang lahir di Rusia dan dikenal sebagai pengusaha teknologi. Yang kedua, Nikolai Durov, yang juga berasal dari Rusia dan dikenal sebagai ahli matematika serta pemrogram komputer. Sebelum membuat Telegram, mereka telah mengembangkan jejaring sosial besar di Rusia. Kemudian mereka menciptakan Telegram dengan tujuan menghadirkan layanan komunikasi yang cepat, ringan, dan dapat digunakan di berbagai perangkat. Bab 10. Mengapa Telegram modern menjadi populer? Telegram berkembang sangat cepat karena menawarkan berbagai fitur, di antaranya pesan instan, grup dengan anggota sangat banyak, kanal informasi, panggilan suara, panggilan video, penyimpanan berbasis cloud, serta bot otomatis yang dapat menjalankan berbagai tugas. Kini seseorang dapat mengirim pesan ke negara lain hanya dalam hitungan detik. Sesuatu yang pada abad ke-19 dianggap mustahil. Bab 11. Dari kabel menjadi cloud, perjalanan Telegram menggambarkan perkembangan teknologi komunikasi manusia. Pada abad ke-19, pesan bergerak melalui kabel telegraf. Pada abad ke-20, pesan bergerak melalui jaringan telepon. Pada abad ke-21, pesan bergerak melalui internet dan pusat data digital. Namun tujuannya tetap sama, yaitu menghubungkan manusia yang dipisahkan oleh jarak. Sejarah Telegram adalah sejarah panjang perjuangan manusia untuk mempercepat komunikasi. Dimulai dari penelitian listrik di Eropa, dilanjutkan dengan pengembangan telegraf oleh Samuel Morse di Amerika Serikat. Kemudian berkembang menjadi layanan telegram yang menghubungkan berbagai kota dan negara. Digunakan dalam perdagangan, pemerintahan, dan berbagai peperangan besar dunia. Masuk ke Indonesia dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama puluhan tahun. Lalu perlahan menghilang karena munculnya telepon dan internet. Namun nama Telegram tidak benar-benar hilang. Pada tahun 2013, nama itu lahir kembali melalui sebuah aplikasi pesan yang berasal dari Rusia. Dari kabel telegraf hingga aplikasi digital modern, sejarah Telegram menunjukkan satu hal yang tidak pernah berubah. Manusia selalu mencari cara agar dapat saling berkomunikasi lebih cepat, lebih mudah, dan tanpa batas.